A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anallahu alladziina amanu wa amilus solihati minkum. Ya. La yastahlifannahum fil ardh. Dan seterusnya. Allah ini sudah janji semenjak ayat ini diturunkan. Cuman janji Allah ini akan diberikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi yang pertama, penuhi kriteria keimanan menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Maka terus kita kobarkan semangat terus ya, sama-sama, tanpa kita mencaci orang lain, tanpa terus saja penuhi kriteria iman kita. Yang kedua, amal yang soleh. Nah, amal yang soleh ini yang dilandasi rahmat kita itu lebih besar daripada laknat, daripada murka dan lain sebagainya. Artinya rahmat kita harus mendahului ketimbang murka kita kepada siapapun. Ya. Bahkan kalau kata Allah, fabima rahmatin minallah lintalahum walaupun tafad dan golidol khalbi lan fadu min khawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum. Jadi disebabkan rahmat Allah kita pakai baju hijau menjadi warga khilafah, ini rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita sudah menjadi warga khilafah ini, kita harus berlemah lembut kepada saudara kita. Karena kata Allah, kalau kamu bersikap keras dan kasar, tentu mereka akan menjauh dari sekelilingmu. Nah itu ya. Dan maafkanlah mereka. Nah ini kasih sayang. Ya. Yang berikutnya saya ingin menyampaikan dalam surat Qaf, ya, surat ke-50 ayat ke-16. Di situ disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuswisu bihi tuwaswisu bihi nafsa wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Jadi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang menciptakan manusia dan Allah mengetahui apa yang ada di dalam dada-dada kita ini. Kita berjuang karena apa? Ini nih. Maka mudah-mudahan kita berjuang sebagaimana di dalam Al-Quran ada orang yang dia mengorbankan apa saja, dirinya, hartanya, hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu. Jadi saya ingin mengajak semuanya, mari kita untuk berjuang ini dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang boleh mencaci, orang boleh memaki kita, bahkan kalau kita lihat daripada sejarah, banyaknya pertolongan dari luar, dari orang-orang besar itu, karena pengikut Nabi itu diintimidasi. Ya. Jadi ada yang dibunuh dan dia tidak minta tolong kepada teman-temannya, tolong saya dong, tidak begitu. Dia bersikokoh mempertahankan keyakinan, ya, sampai dia syahid. Nah ini suatu saat mungkin nanti kita sampai ke sana, sekiranya ada teman-teman kita, khalifah kita tidak menolong kita secara lahiriah karena ada hal-hal yang dipertimbangkan, kita syahid sendiri tidak masalah. Ini sebagai pengundang rahmat, pengundang pertolongan. Karena ketika melihat Bilal disiksa, Ammar bin Yasir disiksa, Sumayyah terbunuh, Yasir juga terbunuh, ternyata Hamzah dia secara tidak sadar dia terarahkan untuk masuk Islam. Ya. Ini pembesar Quraisy, dan kita juga di Indonesia insya Allah ada yang begitu. Kalau tetap warga khilafah ini, sampai hari ini warga khilafah belum terlihat ini cacatnya di hadapan para penguasa ini, belum. Mereka masih positif melihat kita itu adalah orang-orang yang baik, ya. Maka pertahankan kebaikan itu walaupun harus terus dengan Allah. Ini kita harus mempertahankan. Jadi pertolongan Allah itu
dia sudah dapat dipastikan ketika kita berpegang teguh. Isom billah ijamiah, berpegang teguhlah kalian kepada syariat Allah dengan berjamaah. Begitu walaupun harus nyawa taruhan.